Taib, kemudian dia katakan wa khafu walladzina qalu bil lafzi tadarraju bihi ila al qawli bi khalqil Qur'an. Dan kalau orang Jahmiyah enggak pakai tedang aling-aling lagi, langsung Al-Qur'an itu makhluk. Nah, orang-orang yang mengatakan lafaznya dengan Al-Qur'an makhluk berangsur dan pasti akan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Seperti Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa khafu ahlus sunnah fi dzalika zaman. Tapi mereka yang mengatakan ini berlindung dari takwil tadi. Kenapa? Ahlus sunnah dominan waktu itu sehingga mereka takut. Al-Karabisi, waktu Ihsan Al-Karabisi yang terpengaruh oleh pemahaman ini, dia kalau bertemu dengan Ahmad lari, dia takut. Sama dulu Abu Bakar Al-Baqillani bila bertemu dengan Abu Hamid Al-Asfirayini, dua-duanya imam besar mazhab Syafi'i. Abu Bakar Al-Baqillani terpengaruh oleh paham Asy'ari yang di periode kedua, sedangkan Abu Hamid Al-Asfirayini tetap istiqamah di atas sunnah. Maka Abu Bakar Al-Baqillani bila lewat di tempat Abu Hamid Al-Asfirayini, dia pakai cadar, dia pakai apa namanya? Yatalatham. Apa maknanya? Menutup mukanya dengan helm masa itu. Orang dulu kan kalau musafir, orang-orang dulu Arab dulu kalau musafir kan banyak debu. Jadi dia balut mukanya, yang terlihat hanya matanya saja. Itu pun sedikit. Jadi kalau ketemu dengan Abu Hamid Al-Asfirayini yang digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Tsalis, Imam Syafi'inya yang ketiga. Kan Imam Syafi'i yang pertama kan imam mazhab itu sendiri. Kemudian ada nanti Al-Bazi itu Imam Asy-Syafi'iyyus Tsani. Nah, Abu Hamid Al-Asfirayini digelar dengan Asy-Syafi'iyyus Tsalis. Syafi'i yang ketiga. Kalau Imam Al-Baihaqi disebut dengan Asy-Syafi'iyyus Shaghir, Syafi'i junior. Mana lebih hebat, yang ketiga apa yang junior? Nah, itu kaum muslimin dan muslimat. Nah, Abu Bakar Baqillani bila akan bertemu atau lewat di tempat Abu Hamid Al-Asfirayini, dia sengaja bersembunyi, takut nih. Apa sebab? Ahlus sunnah masa itu dominan. Jadi mereka sembunyi-sembunyi. Karena mereka dianggap memang ahlus sunnah. Dan ini diakui oleh Al-Yafi'i, seorang yang muta'assib Al-Asy'ari dari Yaman, menulis dalam Tabaqatu Ayanil Yaman. Dia nulis ini bahwasanya sampai abad kelima, dan itu juga diakui oleh Ibnu Asakir sendiri, sampai akhir abad kelima mazhab Asy'ari itu tidak bisa diizharkan, tidak bisa dinampakkan. Sebab apa? Ahlus sunnah dominan, khususnya di Asbahan, Khurasan. Itu tidak bisa masuk mazhab Asy'ari. Sebab apa? Di sana sunnah itu dominan. Tapi berujung, jadi ketika ada yang mengatakan sanadnya tidak bersambung, ini kan lelucon, lelucon. Sebab seperti kata Al-Karji, nantilah ini panjang lagi nanti ya. Al-Karji mengatakan, ada yang mengatakan setiap yang bermadzhab Syafi'i lalu tak berkeyakinan Asy'ari bukan Syafi'i. Kata beliau ini mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Imam Syafi'i tak pernah berpaham Asy'ari. Ini pembesar mazhab Syafi'i. Jadi memang bahasa-bahasa seperti ini sudah sejak lama itu. Tapi sudah ditolak oleh imam-imam besar mazhab Syafi'i. Imamul A'immah Muhammad ibn Khuzaimah digelar dengan imamnya para imam. Ya, wafat 300-an, di awal-awal tahun 300-an, itu ulama abad keempat. Ya, sezamanlah dengan Abul Hasan Al-Asy'ari lebih kurang. Beliau juga menegaskan masalah ini yang sama. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka aneh bin ajaib ketika ada yang klaim bahwa yang mengikuti mazhab as-salaf yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah sanadnya tak bersambung, berarti sanad dia yang tidak bersambung. Ada lagi yang mengingkari kitab Al-Ibana, Imam Al-Asy'ari dipalsukan oleh Wahabi. Memang pemalsu itu selalu curiga. Kita kalau ini diikuti kaum muslimin, saya akan menuduh nanti para imam-imam besar dari seluruh mazhab sebagai pemalsu kitab. Karena masing-masing mereka pasti akan mudah ditemukan
kesalahan dalam menukil, ya. Padahal kadang-kadang kesalahan itu bukan dari mereka, dari penyalinnya. Dulu kan kitab disalin. Warraq itu bukan semuanya orang yang berilmu dalam masalah yang dia salin. Dan kadang-kadang syekh tidak sempat murajaahnya, walaupun pada umumnya masa itu mesti dimurajaah, dimuqabalah. Nah, kalau ini dikatakan asal ada terjadi kesalahan cetak, kesalahan tahqiq, lalu dikatakan memalsukan, tak ada nanti yang selamat dari kata-kata ini. Cuma begitulah. Kalau kita yang bilang ini sesat, dimasalahkan. Tapi yang dia yang bilang kita sesat, tidak boleh masalahkan. Kalau kita tahzir jangan sekolah di sekolah yang ahli bid'ah, masalah besar itu. Jangan ngaji di masjid-masjid ini, ngaji. Tapi kalau kita dilarang, mereka melarang, aman-aman saja. Jangan sekolah di sekolah Wahabi, jangan ngaji di kajian Wahabi, jangan masjid-masjid Wahabi dan sebagainya. Itu sudah terlalu sering. Itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sebut, antum pilih-pilihlah guru, selektif dalam milih guru, jangan sembarangan berguru. Dan semua, oh ini orang ini keras, eksklusif. Siapa yang sebenarnya eksklusif? Saya katakan semua kita eksklusif. Ahlussunnah memang harus eksklusif dengan sunnahnya. Ahlubid'ah silakan eksklusif dengan bid'ahnya. Tuhan jangan memfitnah. Itu saja, jangan memfitnah. Pas kita yang melakukan boleh, orang lain tak boleh. Nah, Allah musta'an. Kalau masalah sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, fasik memasikkan, seluruh golongan terlibat. Seluruh golongan terlibat. Kalau ini dianggap radikal, seluruh imam-imam kita radikal. Dan itu pasti tak mungkin ini. Makanya santai aja lah. Kalau dibilang bid'ah, ya teliti. Oh enggak, menurut saya sunnah, buktikan dalilnya. Selesai masalah. Jangan dipaksakan juga. Antum jangan bilang saya bid'ah enggak. Ya memang saya berpendapat antum bid'ah. Kenapa? Kalau antum menganggap itu sunnah, pertahankan dengan dalilnya. Enggak usah kita main bid'ah. Kan kita enggak bilang bahwa antum buat bid'ah langsung masuk neraka, kan antum aja yang memahami baperan sendiri. Kita tidak pernah menghukum orang pasti masuk neraka kecuali yang Allah dan Rasulnya pastikan masuk neraka. Tapi kalau mengatakan ini bid'ah, ini salah, ini benar, itulah tugas para ulama. Jadi yang merasakan yang disalahkan itu benar, pertahankan dengan dalil. Lalu kita sesama habis kota tidak boleh saling mendahului. Ikut saja jalur masing-masing, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman yang fitnah ini yang tak tahan. Bahwasanya mengafirkan seluruh kaum muslimin. Siapa yang mengafirkan kaum muslimin? Antum aja yang baperan. Asal dihukum bid'ah berarti kita dihukum masuk neraka. Dia saja pegang kunci surga. Tidak, kita juga tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Kita kan tidak tahu kan. Nah, hadis sebutkan, kita lihat seseorang ya beramal-amal ahli surga sampai jaraknya hanya sehasta. Tiba-tiba fasabaka ilail kitab, ternyata dalam catatan Allah dia ahli neraka. Lalu di akhir hayatnya buat amalan ahli neraka, masuk neraka. Makanya tidak boleh memastikan seseorang itu masuk surga, masuk neraka, itu bukan urusan kita. Tapi menyebutkan ini salah, ini keliru, ini hak, ini batil dengan dalil, itu wajib. Itu wajib. Walaupun memang ini berat, karena ini dakwahnya para nabi dan rasul. Dan alhamdulillah tak ada nabi dan rasul kecuali dimusuhi oleh umatnya. Tidak ada nabi dan rasul kecuali dimusuhi oleh umatnya, orang kampungnya sendiri. Tidak ada.